Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi diskusi hunian bersama saya Guntur, selaku pembawa acara di diskusi hunian hari ini. Kalau biasanya cermin itu digunakan hanya untuk mengaca, tapi tahukah kalian bahwa cermin itu bisa digunakan untuk membuat ruangan terasa lebih terang dan membuat ruangan terasa lebih luas. Nah, topik kita hari ini adalah cermin bukan sekedar cermin atau trik cermin agar bisa membuat ruangan terasa lebih luas. Dan sudah hadir bersama saya Arel, seorang desainer dari desain hunian. Halo Mas Arel, apa kabar Mas Arel? Alhamdulillah baik. Kalau Mas Guntur kabarnya gimana? Alhamdulillah saya juga baik Mas Arel. Alhamdulillah. Nah, langsung saja ya Mas Arel. Ya. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, silakan Mas. Oke, yang pertama ya Mas. Kenapa sih cermin bisa bikin ruangan kecil jadi kelihatan lebih lega Mas? Oke, karena cermin itu memantulkan cahaya dan juga menciptakan ilusi optik. Jadi bisa bikin ruangan itu terlihat 2 kali lipat lebih luas dan terang. Makanya cermin ini jadi trik favorit untuk apartemen-apartemen kecil maupun rumah mungil. Oh gitu ya Mas? Ya, seperti itu. Jadi semacam sulap ya Mas? Padahal ruangan sama aja tapi terasa beda. Tuh, ini sulapnya lebih ke bangunan. Bukan sulap magic-magic pada umumnya lah. Oh iya Mas ya. Kalau posisi cermin paling strategis itu biasanya di mana aja sih Mas? Oke, ada banyak. Yang pertama di dekat jendela, supaya cahaya alami yang masuk ke dalam rumah itu jauh lebih maksimal. Terus yang kedua di ruang makan. Selain bisa bikin luas, itu bisa bikin suasana dalam ruang makan itu jadi lebih elegan Mas. Oh iya Mas. Terus yang ketiga di ruang-ruang tamu yang sempit. Iya Mas. Ya kalau ruang tamunya itu sempit, ya kasih cermin itu kesannya jadi lebih lega Mas. Terus yang terakhir biasanya ada di kamar mandi, terus lorong panjang, ya kesannya biar lebih lega. Iya. Jadi ruangan tekstur lebih wah gitu ya Mas? Betul. Terus yang terakhir biasanya ditaruh di dekat pintu masuk atau foyer. Ya supaya lebih praktis aja. Mau bercermin dulu sebelum keluar rumah. Iya Mas. Biar ini udah gampang belum? Gampang belum ya? Gampang maksimal. Iya. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya ini Mas. Oke. Aku sering lihat cermin besar di ruang makan ya Mas. Ternyata bukan cuma buat Betul. Sebenarnya cermin itu juga untuk fungsi juga. Iya Mas. Selain untuk bukan untuk gaya, ya, tapi juga fungsi dari ruangan tersebut. Misalnya ruangan tersebut sempit, ya kalau dikasih cermin itu jadi lebih luas. Itu psikologi lah. Jadi biasanya kalau ruangannya itu biasa-biasa aja, terus kasih cermin itu jadi lebih mewah. Malah lebih elegan gitu ya Mas? Betul. Oke Mas, kalau jenis cermin sendiri ada perbedaan efek nggak sih Mas? Ada beberapa ya, saya sebutkan dulu. Yang pertama, Mas. Cermin besar polos, ya itu yang paling efektif lah untuk digunakan pada ruangan-ruangan sempit. Terus yang kedua, cermin yang ada detail dekoratifnya. Iya Mas. Selain untuk bisa terasa lebih luas, ya itu bisa bikin aksen pada dinding. Itu ya Mas? Ya betul. Terus yang ketiga, cermin berpanel. Iya Mas. Bisa memberikan aksen artistik, kesan artistik. Oh, biar kayak lebih estetik gitu ya Mas? Betul. Terus yang terakhir, cermin standing. Ini cermin yang lebih fleksibel daripada yang lainnya. Karena bisa dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan maupun kemauan kita. Jadi itu lebih fleksibel gitu ya Mas? Ya, lebih enak. Nggak harus di tempat ini. Nggak harus di tempat seperti ini. Jadi bebas lah. Ya, jadi nggak netep di satu ruangan aja gitu ya? Betul. Gitu ya Mas? Ternyata banyak variasinya juga ya Mas? Jadi bukan sekedar kata gelap. Ya betul, makanya kita harus pinter-pinter juga milih cermin itu supaya kedepannya rumah kita itu jadi lebih nyaman. Iya Mas. Kalau pendengar yang pengen pakai trik ini di rumah, apa tips praktisnya Mas? Oke, ada beberapa tips nih. Tempatkan cermin pada ruangan yang cahayanya itu tercukupi Mas. Terus yang kedua, pastikan ukuran cermin itu proporsional dengan ukuran ruang.
Iya, Mas. Jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Iya, iya, Yang Mas. penting pas lah Iya, di Mas. dalam ruangan. Terus yang terakhir nih, yang paling penting, tempatkan cermin itu jangan di tempat-tempat yang berantakan atau yang terlalu sumpek lah. Iya, Jangan, itu malah bikin tambah berantakan lagi. Kayak di menghadap di tumpukan barang, Iya. area-area yang terlalu gelap, Iya. nah itu jangan, sebaiknya jangan. Nah, Jadi itulah gitu ya, Mas? ya, tips-tips dari saya. Kalau pantulannya malah kardus numpuk, tambah sempit ya, Mas? Ya, betul, makanya tadi. Jadi kalau dipandang itu, wah, kok di cermin saya tuh pandangannya kok cuma kardus, lebih ribet gitu, Mas. Ya. Dipandangkan nggak enak gitu ya, Mas. Betul, betul, Mas. Jadi kesimpulannya adalah cermin itu bukan sekedar buat ngaca, tapi bisa membuat ruangan terasa lebih lega dan membuat ruangan terasa lebih terang. Ya, intinya cermin itu trik desain paling murah lah. Tapi hasilnya maksimal. Iya, Mas. Nah, trik-trik ini juga trik-trik klasik lah. Iya, Mas. Banyak digunakan di rumah-rumah dahulu. Orang-orang tua kita juga sering pakai trik ini. Iya, Mas. Kalau pas di rumah saya itu kan ada cermin, Mas. Nah, itu saya itu taruh di daerah ruang tamu biar tamunya itu kalau masuk habis itu ngaca. Bagaimana penampilannya itu? Iya. Bagaimana, Mas? Itu bagus sih, itu bagus. Itu Itu bisa meningkatkan kenyamanan tamu Iya. karena kalau sebelum duduk ke ruang tamu, Iya, Mas. dia bisa lebih pede. Oh, gitu ya, Mas. Jadi bisa lebih, outfit hari ini. Iya, tadi itu gimana? Bagus ya. Cepat apa enggak? Oh, iya, Mas. Apa enggak? Iya, Mas. Itu bisa sih, itu cocok sih. Gitu ya, Mas. Suka saya. Oh, iya, Mas. Oke, makasih banyak buat Mas Arel Sama-sama hari ini. Sama Mas Guntur. Buat teman-teman, coba deh cek di rumah kalian apakah ada satu ruangan yang bisa dikasih cermin besar agar bisa merubah suasananya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di diskusi hunian selanjutnya. Dadah.